alhamdulillah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita tiasa bisa berjumpa kembali di dalam suatu pertemuan yang Masya Allah luar biasa istimewa, di mana pertemuan ini merupakan satu daripada banyaknya amal soleh yang mudah-mudahan kita dapat meraih keutamaan soleh ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Babus subai, adapun ini bab yang ketujuh. Kalau kemarin mah kita menjelaskan bab yang keenam, isinya 6 nasihat. Kalau yang sekarang babus subai, bab yang ketujuh, berarti isinya 7 nasihat. Fihi asyaratu mawadi'u, di dalam ini bab ada 10 nasihat. Di dalam ini bab ada 10 nasihat. Khamsatun akhbarun, yang limanya adalah hadis Nabi. Wa baqi atharun, dan yang 5-nya lagi athar, yaitu perkataan para sahabat. Jadi nasihatnya isinya ada 7, keterangan makolahnya ada 10, yang 5-nya adalah hadis Nabi, yang 5-nya lagi adalah athar para sahabat. Maka yang pertama hadirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasihat yang datangnya dari perkataan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama datang dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata baginda Nabi yang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Kata Nabi, sab'atu nafarin yuzillullahu tahta zilla arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Sab'atu, ari anu 7 naparin golongan, yudillu yang bakal memberikan iuh, hum pada itu napar, siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, tahta zilli arsyihi, di bawah iuh arasna Allah, yauma la zilla illa zilluh, di poenan teu aya deui iuh illa zilluh, iwalti iuhna Allah. Bahasa Jepang itu. Atau kita translate atau ke bahasa Indonesia. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Di hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Jadi yang 7 ini teh nanti di hari kiamat teh akan mendapatkan keteduhan dari naungannya Allah. Di mana saat itu nggak ada tempat berteduh. Di mana saat itu tidak ada tempat bernaung kecuali naungannya Allah Ta'ala. Ai yuhmihimullahu fi mauqif, makna daripada mendapatkan naungan adalah itu golongan yang 7 terjaga di mauqif min makarihi, dari sesuatu kejadian yang luar biasa. Jadi nanti di mauqif itu padang mahsyar. Di mana nanti di padang mahsyar itu semua manusia dari kurun zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir teh bakal kumpul teh di situ, Pak. Bakal kumpul teh di situ.
di mana dikatakan di dalam keterangan yang lain nama mauqif adalah suatu pelataran. Pelataran itu luas yang tak berujung. Tidak ada bukit, tidak ada legokan. Mauqif. Yang dimana disitulah perkumpulan manusia yang akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil, di hadapan Allah Ta'ala. Keadaannya gimana? Luar biasa. Keadaannya gimana? Sangat mencekam. Di mana hanya 7 golongan yang mendapatkan penjagaan Allah di hari kiamat, tepatnya nanti di padang mahsyar. Jadi dinaungi sama Allah, dijaga. Mana atuh? Ayo kita bahas satu-satu. Al-awalu yang pertama yang mendapatkan tempat naungan dari Allah adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Wahua yang dinamakan imam teh apa? Wahua ari nungaran imam teh man nadhara fi syai'in, yaitu seseorang yang mikir untuk urusan kaum muslimin muslimat. Seseorang yang memikirkan urusan kaum muslimin muslimat dinamakan dengan imam. Imamun adilun, imam yang selalu memikirkan kemaslahatan bagi kaum muslimin muslimat nanti di hari kiamat. Tepatnya di padang mahsyar, mereka semua akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi imam yang adil, gimana kalau imam yang lacut? Nggak bakalan. Gimana kalau imam pemimpin yang curang? Nggak bakalan. Gimana kalau pemimpin yang korupsi? Apalagi boro-boro dapat naungan dari Allah. Pemimpin yang lacut, pemimpin korupsi, pemimpin yang berkhianat sama rakyatnya mah tuh nanti di akhiratnya bukan malah dapat penjagaan, malah disiksa sesiksa-siksa, seberat-beratnya siksa. Siapa lagi atuh yang kategori termasuk imamun adilun? Yang kedua adalah wal hakim, hakim yang adil. Yang dimana mereka memutuskan hukum sesuai dengan syariat agama Islam. Di mana mereka memutuskan hukum tidak tergiur dengan suap menyuap, tidak tergiur dengan harta, tidak tergiur dengan banda dan tahta. Sekali Islam membicarakan itu benar, dia benarkan. Sekali Islam berbicara hal itu salah, dia salahkan. Imamun adilun, dan hakim yang adil nanti di padang mahsyar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yuk, keadaan padang mahsyar tehnya bukan main-main. Atau matahari ge dekat. Sejengkal bahasa kita mah. Matahari sekian ribu kilometer sekarang ge panas. Tiang hari tengah bolong, tengah benter, diem tuh di rel kereta bari berjemur, nggak sanggup, nggak panas. Apalagi nanti di padang mahsyar, udah nggak ada lagi pertolongan sesama. Anak udah lagi nggak bakalan mikirin ayahnya, ayahnya juga udah kagak mikirin anak. Istri udah lagi kagak lagi nyariin anaknya, istrinya juga lagi mikirin dirinya sendiri. Anaknya pun sama. Kiranya gitu bisa bersenda gurau di padang mahsyar, enggak. Bahkan dalam keterangan lain mengatakan bahwasanya di padang mahsyar teh kumpulnya manusia dalam keadaan tak memakai baju. Wah, atuh
resep kalau kayak gitu mah, boro-boro. Mikirin dirinya juga aduh udah luar biasa. Dimana sebagian mereka ada yang tersiksa dengan keringatnya sendiri yang menenggelamkan dirinya, Masya Allah. Dimana sebagian siksanya pun ada yang mereka berjalan dengan tidak memakai kaki, tapi berjalan di atas mukanya sendiri, luar biasa. Tuh di padang mahsyar. Tapi tidak bagi mereka imam yang adil, pemimpin yang adil, RT mimpin adil, RW mimpin adil, camat, lurah, sampai gubernur, atasnya nama presiden atau raja, memimpin pada rakyatnya dalam keadaan adil seadil-adilnya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Satu tak. Ya, kalau kita lihat mudah-mudahan imam kita bisa jadi orang yang adil dan amanah. Amin. Ya Rabbal alamin. Satu tah yang mendapatkan keutamaan Allah di padang mahsyar nanti. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu wasyabun jeung budak ngora nasya'a anu ngurus hirupna teh fi ibadatillah ta'ala dina ibadah ka Gusti Allah. Ae tegesna ibtadaa ngamimitian eta si syabun umruhu kana urusanna itu pamuda fiha dina ibadah ka Allah wa mutalabisan biha jeung anu tumandang kana ibadah ka Allah wa khussus sabu sinareng ditangtukeun naon asyabu eta pamuda li annahu karna sanyana eta budak ngora mahallu syahwati eta tempatna syahwat. Dua, yang mendapatkan daripada penjagaan Allah di padang mahsyar adalah seorang pemuda yang mengawali urusan kehidupan dunianya dengan ibadah pada Allah. Pemuda yang mengawali urusan kehidupan dunianya ibadah pada Allah. Ada pemuda rajin ngaji, ada pemuda rajin ngikut taklim, ada pemuda rajin ngumpulin anak yatim. Pemuda yang seperti itu mengawali aktivitas kesehariannya dengan ibadah kepada Allah. Kenapa kok enggak aki-aki disebutnya kok pemuda li'annahu karena sesungguhnya pemuda itu mahallu syahwati tempatnya syahwat. Jadi kalau waktu muda masa bergejolak gitu. Apa sih bergejolak tuh? Bergerak kepengen bergejolak sesuatu yang apa diinginkan gitu. Tapi dia bisa mengatasi dengan mengawali aktivitas kehidupannya dengan ibadah. Dua, pemuda itu bakal dapetin keutamaan Allah di padang mahsyar. Dua. Yang tiga, warojulun lalaki zakarallahu anu eling ka Allah kholian dina waktu nyorangan minan nasi daripada manusia fafadot maka ngocor ainahu cipanon dam'ahu dina panona itu rajul naon dan cipanon min khasyatillah ta'ala tina bakat sieun ka Allah. Tiga nih Kak nih ya, yang dapetin naungan Allah di padang mahsyar adalah mereka yang lisannya basah zikir kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian, jauh daripada manusia, di sela-sela di dalam keadaan dia zikir, fafadot ainuhu maka ngocor air matanya dikarenakan takut kepada Allah. Tiga. Seseorang yang basah lisannya di sela-sela sehabis sholat pardunya dia ambil tasbihnya dia sebut nama Allah,
Memujikan Allah dengan kalimat tebah, kelewat zikir alhamdulillahnya, nggak kelewat zikir la ilaha illallahnya, nggak kelewat zikir subhanallahnya, nggak kelewat daripada zikir yang lain-lainnya, yang kiranya zikir tersebut membasahkan lidahnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir tenas, zikir bersuara air mata. Kenapa dia nangis? Kenapa berkurang? Sebab dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Basah, ngocor air matanya teh. Tapi susah ya, itu tuh banyak. Udah pernah belum Kak? Subhanallah, bari nangis. Dek, udah pernah belum Dek? Walhamdulillah, bari mewek. Wala ilaha illallah. Tah, tuh golongan orang yang nanti di padang mahsyarnya seneng. Tuh golongan orang yang nanti di padang mahsyarnya bakal bahagia. Tapi butuh perjuangan buat yang kayak begini mah. Kita ucapin alhamdulillah ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di mulut doang kan ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan saking lamanya kagak sampai 3 dah. Bahkan saking bosannya boro-boro mau wirid boro. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kabur. Kali begitu mengucapin dzikir ke Allah habis sholat enggak. Sebabnya ngapa? Yaitu sibuk ngurusin dunia. Sekalinya mau nyebut asmanya Allah lagi susah. Ya Allah. Nah, kalau udah susah mah baru mau nyebut nama Allah. Ya Allah. Nah, kalau lagi senang mah banyak yang lupa. Nah, ambil salah satu poin nih. Satu, mau jadi imam yang adil. Yang kedua, mau jadi pemuda yang kesehariannya sibuk sama ibadah. Yang ketiga, mau jadi orang yang tiap hari lisannya sama zikir kepada Allah. Pilih. Jangan kagak satu-satu amat. Yang satu imamun adilun, atau belum. Yang kedua, pemuda yang setiap harinya sibuk ibadah, belum. Yang ketiga tuh mereka yang lisannya basah kalau belum. Atau yang nomor keempat, warajulun, dan seseorang laki-laki, qalbuhu yang hatinya mu'allakun, bergantung bil masjidi kepada masjid. Idza kharaja tatkala keluar itu si laki-laki dari masjid, hatta yaudu, sehingga balik lagi itu laki-laki ke masjid. 4 nih yang dapat naungan Allah nanti di padang mahsyar. Seseorang laki-laki yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Kangen sama masjid tuh kangen. Idza kharaja, tatkala dia keluar dari masjid, hatta yaudu ilaihi, sampai dia balik lagi ke masjid. Beres sholat isya, terus dilanjut sama wiridan, dilanjut sama sholat sunnah, diakhiri dengan witir. Salam-salaman sama jamaah yang lain, pulang. Hatinya teh udah mulai ngomong, ya Allah, kapan saya bisa datang lagi ke masjid? Lihat jam, baru jam 9, ya Allah. Saya udah rindu sama sholat subuh. Ya Allah, ngelihat jam, baru jam 1, ya Allah. Udah kangen sama sholat subuh. Pengen ke masjid. Ada gak kiranya golongan orang kayak gitu? Ada, pasti ada. Yang hatinya teh kangen mulu sama masjid. Beres teh sholat subuh dengan segala ibadah lainnya teh pulang.
melakukan aktivitas keseharian, yang pemimpin rumah tangganya masih sibuk mencari nafkah buat ngenafkahin keluarga anak istri, yang ibunya mah rumah tangga ngurusin rumah, yang adik sama kakaknya mah urusan pribadi, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Berangkat di tengah-tengah siang teh ngomong hatinya, ya baru jam 10, ya Allah kami rindu dengan datangnya sholat zuhur. Kapan saya bisa sholat zuhur ya Allah? Pengen rasanya ini kaki ngelangkah lagi ke masjid. Jarang, tapi ada orangnya. Wallahu alam siapa orangnya kita nggak tahu. Jadi ama sholat itu rindu. Ama sholat itu kangen. Ama masjid itu kangen banget gitu. Ya macam golongan kita mah kalau ama sholat ya begini, ya udah asar lagi baik nih gitu kan. Kayaknya cepet amat ini, udah dohor lagi baik. Masya Allah. Tapi keadaan itu, keadaan rindu ama sholat, kita juga pernah ngerasain. Bentar lagi nih, sekarang kan bulan Syaban. Habis bulan Syaban teh datang Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan pasti kangen sama sholat. Lagi puasa. Baru jam 10. Dohor kapan ya? Lagi Ramadan. Yang diharapinnya teh maghrib. 2:30. Ya Allah, asar belum datang ini. Ya, lagi puasa mah gitu. Habis asar tuh, ya Allah kami rindu dengan azan maghrib, udah pengen makan. Tapi tidak kita pernah merasakan rindu datangnya waktu sholat. Itu bulan Ramadan. Beres bulan Ramadan udah selesai rindunya sama sholat. Maghrib udah kagak ditungguin lagi sama dia. Tuh, tak benar. Ibadah yang paling nikmat kita laksanakan adalah ibadah yang ikhlas karena hati kita. Kangen sama sholat, kangen sama masjid. Ini nomor keempat. Mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Wa rajulun, dan yang nomor kelima, tasoddaqo bisodakotin, adalah golongan orang yang bersodakoh. Fa'akhfaha, maka menyembunyikan itu si rajulha pada itu sodakoh. Falam ta'lam, maka tidak mengetahui si maluhu, tangan kanannya itu laki, masonaat, terhadap apa yang dikerjakannya, yaminuhu, atas tangan kirinya. Masya. Falam ta'lam, maka tidak mengetahui si maluhu, tangan kirinya, masonaat, apa yang dilakukan yaminuhu oleh tangan kanannya. 5 golongan orang yang mendapatkan keutamaan perlindungan penjagaan Allah nanti di padang mahsyar adalah mereka yang bersodakoh secara sembunyi-sembunyi, sekiranya dengan bahasa tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Saking samar sembunyinya, nggak ada yang tahu. Boro-boro orang lain, tangan kirinya juga nggak tahu bahwasanya tangan kanannya udah sodako. Disembunyiin, disamarin, nggak pengen banyak orang tahu, nggak pengen banyak masyarakat mengetahui, nggak. Ikhlas lillahi ta'ala. Assalamualaikum Pak DKM, waalaikumsalam. Kiranya lagi renovasi. Iya betul. Apa yang dibutuhkan PDKM? Keramik belum beli. Oh ya udah PDKM nih dari saya. Oh sebentar kata PDKM.
Saya catat dulu nanti biar saya umumkan. Enggak, jangan. Hanya saya sama PDKM aja yang tahu. Biarin yang lainnya mah jangan tahu. Tuh disamarin. Beda, jangan kayak orang kayak begini nih. Oh silahkan. PDKM catat nomor saya, catat nama saya. Nanti kalau Jumatan diumumin. Nah, jangan. Tuh, sodako sembunyi sembunyi. Nah, yang terakhir, yang nomor ketujuh adalah yang nomor keenam, warajulani tahabbaba, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Sahabatan. Dua orang perempuan yang bersahabat karena Allah. Bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Tuh, bakal dapat perlindungan Allah. Nomor 6. Yang ketujuhnya, warajulun da'at imra'atu datul jamal ila nafsiha fa'aba. Yang nomor ketujuhnya, yang dapat perlindungan dari Allah, laki-laki yang didatangi oleh perempuan cantik. Fa'aba, maka dia nolak. Wa qala bilisanihi inni akhafullahu ta'ala. Aku takut sama Allah. Laki-laki yang didatangi oleh perempuan cantik, seraya ia berkata, ana akhafullah, aku takut sama Allah. Oh gitu. Ya. Zaman sekarang makan jarang laki-laki gitu. Didatangi perempuan cantik mah seneng banyak. Seneng. Mubazir. Mubazir kata ibunya juga tuh mubazir. Atau sama dibalikin. Seorang perempuan yang didatangi laki-laki ganteng. Diajak pacaran nggak mau. Itu laki-laki ganteng teh Bu menyatakan perasaannya teh, aku cinta padamu, Masya Allah. Tapi sama kakak dijawab, aku takut sama Allah Ta'ala. Lebay banget. Aku takut sama Allah Ta'ala. Gitu ta. Itu golongan orang seperti itu nanti di padang mahsyarnya aman. Aman. Luar biasa. Nah, inilah 7 golongan di mana Allah Ta'ala memberikan naungannya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari yang 7. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya di dalam nadoman Sunda gak ada. Yang syairnya teh begini. Umat Nabi dicawiskeun di surga 7 golongan. Ada nadomnya. Kahiji budak nonoman getol toat ka pangeran. 1, anak muda yang taat kepada Allah. 2, jalma berehan sodako teu ditembongkeun. 2, orang yang suka ngasih sodako tapi nggak diperlihatkan. Tuh, cuman mau ditranslate ke bahasa Indonesia kagak nemu. Jingjet, kagak sama nadanya. Itulah mereka-mereka yang mendapatkan anugerah luar biasa. 1, kita belum masuk kriteria atau nomor 2. Nomor 2 enggak, nomor 3 pilih salah satu dari yang 7 di mana mereka akan merasakan senangnya yang tak berujung di padang mahsyar. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina.